Hai, jumpa lagi teman-teman semuanya, para sahabat rumpun. Apa kabar? Kali ini kita akan mulai lagi kelas kita, dan kelas yang sudah ada di tangan teman-teman semuanya ini adalah kelas tentang 9 prinsip dasar pengasuhan. Apa itu 9 prinsip dasar pengasuhan? Kita akan lihat semuanya ada di kelas ini yang sudah ada di layar HP teman-teman semuanya ya, atau laptop or whatever it is. Jadi kita akan mulai dulu pada prinsip pertama. Apa itu prinsip pertama? Prinsip pertama ini adalah prinsip yang sangat penting dari 9 prinsip pengasuhan. Apa tuh? Yang pertama adalah tentang otoritas orang tua. Apa sih otoritas orang tua itu? Banyak dari kita yang mungkin tidak memahami bahwa sebagai orang tua kita memiliki otoritas. Tapi teman-teman, otoritas itu tidak sama dengan otoriter ya. Banyak orang tua yang berpikir bahwa ketika kita memiliki otoritas, berarti kita harus otoriter. Enggak begitu cara kerjanya ya. Otoritas sendiri itu artinya adalah wewenang, sedangkan kalau otoriter itu lebih kepada berkuasa. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan dari artinya otoritas dengan otoriter itu sendiri. So, kalau kamu orang tua, kamu harus sadar dulu nih tentang perbedaan antara otoritas dan otoriter. Yang kedua, ada dua hal yang berlawanan, yaitu otoriter dan permisif. Kenapa dua hal ini sangat berbeda? Jadi, untuk otoriter, seperti yang kita tahu ya, otoriter itu berkuasa. Maka, orang tua yang memegang teguh sistem otoriter, biasanya mereka adalah orang tua yang merasa harus dihormati. Nggak mau tahu, pokoknya anaknya harus nurut. Nggak ada cerita anak-anak punya pendapat sendiri. Anak-anak hanya dilihat, tetapi tidak untuk didengarkan. Pendapat anak biasanya pada orang tua yang otoriter itu nggak penting. Mereka hanya boleh mendengar, mereka hanya boleh nurut, mereka nggak punya pendapat, dan pendapat mereka seringkali dianggap tidak bagus atau tidak baik. Orang tua yang otoriter biasanya memiliki hubungan dengan anak tidak dekat karena adanya jarak tadi ya, merasa lebih tinggi, merasa harus dipatuhi, merasa harus ditaati, sehingga mereka tidak dekat dengan anak-anaknya. Kemudian kalau permisif bagaimana? Berlawanan dengan otoriter, teman-teman. Kalau orang tua permisif itu, anak dan orang tua memiliki posisi yang sama, artinya mereka equal, sejajar, bisa ngobrol, bisa deket, bisa main bareng gitu kan. Nah, biasanya yang berbahaya adalah ketika orang tua permisif ini, anak-anak cenderung memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Mereka jadi lebih di atas orang tuanya gitu. Banyak orang tua permisif yang merasa takut untuk mendisiplinkan anak-anak. Kenapa? Karena semuanya children center. Apa yang disukai anak-anak, apa yang anak-anak mau, apa yang anak-anak inginkan, itu menjadi tolak ukur atau menjadi center dari semua pengasuhan yang ada dalam sebuah keluarga. Nah, kapan sih ada permissive parenting ini? Ternyata permissive parenting ini atau pengasuhan yang permisif ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Jadi setelah the Second World War, itu sekitar tahun 1939 sampai 1945 ya, itu pendulum pengasuhan yang awalnya sangat keras, sangat otoriter, itu berayun ke arah yang sangat permisif. Kemungkinan karena adanya pelepasan setelah dalam beberapa waktu para orang tua ini memiliki kehidupan yang cukup sulit, sehingga mereka tidak ingin anak-anaknya memiliki kehidupan yang sama dengan mereka. Jadi mereka ayunkan pendulumnya ini dari yang dulu mungkin mereka hasil orang tua yang sangat keras, suka memukul, sangat otoriter, menjadi children center, atau kalau itu over menjadi permissive parenting. Nah, yang perlu kita pahami sekarang, apa sih akibatnya permissive parenting ini? Ada positif dan negatifnya, akan selalu begitu ya, ada positif dan negatifnya. Nah, akibatnya dari permissive parenting ini adalah banyak orang tua yang memiliki hubungan lebih dekat dengan anak-anaknya. Yang dulu anak sama orang tuanya nggak bisa bercanda, nggak boleh main bareng gitu kan.
ketika mereka mengubah pendulum parentingnya dari otoriter ke permisif, itu banyak orang tua yang memiliki hubungan yang lebih dekat sama anak-anaknya. Jadi lebih akrab, lebih bisa ngobrol, lebih baik. Kemudian orang tua semakin memiliki bagian dalam tumbuh kembang anak-anaknya. Mereka mengikuti, oh kalau ternyata anakku kurang atau terlambat perkembangannya, bisa memiliki consideration atau apa ya namanya tuh, lebih fokus untuk kemudian pergi ke mereka yang ahli dalam bidang tumbuh kembang anak dan lain-lain. Ini ketika mereka meninggalkan otoriter untuk bisa lebih dekat ke anak-anaknya. Tapi ada satu hal yang cukup membuat dampak besar hingga sekarang ini, mungkin para sahabat berumpun pernah melihat bahwa kok anak-anak sekarang tuh susah ya diatur, anak sekarang ini kok suka sesukanya sendiri ya. Nah, ini salah satunya. Akibat dari permissive parenting adalah orang tua kehilangan otoritasnya dan kalah posisi sama anak-anaknya. Saking deketnya, saking ngerasa equal, sehingga orang tua ini takut mendisiplinkan anaknya, itu takut anaknya terluka, takut anaknya sakit hati, takut anaknya trauma, sehingga orang tua bukannya menjadi contoh, bukannya mendidik, tapi kalah, posisinya ada di bawah anak-anaknya. Nah, ini yang sangat berbahaya, karena kita akan melihat bagaimana anak-anak itu merasa bahwa mereka tahu semuanya, suka semacam-macamnya. Udah banyak banget kasus di mana anak mengancam orang tuanya, melukai orang tuanya, bahkan tidak ada rasa bersalah di situ. Mereka berpikir memang orang tua tuh ya harusnya menuruti aku. Nah, gimana nih supaya otoritas orang tua itu balik lagi ke tangan yang benar sehingga bisa dipakai untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Mau tidak mau, setiap orang tua harus mau membangun kembali otoritas Anda, otoritas sahabat berumpun semuanya, tanpa harus menjadi otoriter. Bisa nggak? Bisa dong. Sini, saya kasih tahu caranya. Gimana nih caranya supaya otoritas itu kembali kepada kita? Pertama, miliki dulu visi dan misi hidup dan pengasuhan yang positif. Sebelum menikah, coba ngobrol sama calon pasangannya. Udah terlanjur menikah gimana? Boleh. Tidak ada kata terlambat, lebih cepat lebih baik ya. Jadi apapun itu, kalau teman-teman mau mulai dari sekarang, it's still better than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mulai bicarakan, sayang, visi misi hidup kita tuh apa sih? Ini keluarga mau dibawa kemana? Kamu pengen punya anak-anak yang seperti apa? Kamu pengen punya keluarga yang seperti apa? Aku pengen punya keluarga yang seperti apa? Ngobrol, cari garis tengahnya, apa yang bisa kita susun supaya keluarga ini sesuai yang kita mau. Jadi idealnya adalah ideal kita, ideal kamu sama pasangan kamu, bukan ideal sosmed, bukan ideal sosial misalnya ya, media sosial or whatever it is. Tapi kalian berdua nih yang akan mengarungi hidup bersama, itu visi misinya tuh mau dibawa kemana, mau keluarga seperti apa, pengen anak berapa, pengen punya anak berapa, terus si anak-anak ini tuh kita proyeksikan bagaimana nanti. Apakah mereka jadi anak yang mandiri atau jadi anak yang princess treatment atau prince treatment, misalnya harus punya maid, harus punya pembantu, harus mereka punya supir, terserah. Tapi tentunya kalian punya visi dan misi kehidupan itu mau dibawa kemana. Yang kedua, tumbuhkan selalu rasa ketaatan anak terhadap orang tua. Ketika kita sebagai makhluk Tuhan itu taat sama Tuhan, kan kita tidak merasa bahwa Tuhan itu otoriter kan? Karena apa? Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Sehingga coba kita adaptasi sistem ini. Kita tumbuhkan taat anak kita ke kita dulu. Karena kalau anak-anak nggak taat sama kita, akan susah bagi mereka untuk taat sama Tuhan, ya nggak kelihatan wujudnya gitu loh. Jadi taat dulu nih sama kita. Contohnya apa? Kalau dipanggil harus menjawab 2 kali 3 kali, bertindaklah gitu ya. Misalkan mereka punya tugas harus dikerjakan, taat sama orang tua, nggak boleh suka-suka hati mereka. Dan rasa taat ini teman-teman tidak tumbuh atau tidak muncul secara otomatis. Oh iya kan mereka anakku ya, pasti dong mereka taat sama kita. Nggak begitu. Itu perlu ditumbuhkan, itu perlu dibangun. Itu seperti habit. Taat sama orang tua itu perlu dipelajari. Kenapa? Karena ketika kalian tidak tahu bahwa kalian sebagai orang tua harus ditaati,
dan kalian nggak kasih pesan ini ke anak-anak kalian, bahwa you have to obey your parents, kamu harus taat sama orang tuamu, mereka nggak akan sampai kok konsep itu, mereka nggak akan paham. Jadi itu memang tugas kamu untuk memahamkan, tugas kamu dan pasangan, gak cuma kamu ya, karena yang punya anak kan berdua nih, jadi nggak bisa cuma satu-satu. Tugas kamu sama pasangan untuk bekerja sama, memberitahu anak-anak bahwa taat itu sesuatu yang wajib. Seorang anak itu harus taat sama orang tuanya. Yang ketiga, percaya diri bahwa memang kita sudah terpilih menjadi orang tua, dan beserta itu melekat otoritas yang pasti akan kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika pasangan kamu hamil gitu ya, selamat. Nah, di balik kabar gembira ini muncullah tanggung jawab yang besar. Ketika kalian dipercaya calon bunda, calon ibu untuk mengandung buah hatinya, itu adalah saatnya kalian untuk mulai menyatakan diri bahwa oh iya, I'm the chosen one. Aku terpilih untuk mengemban tugas sebagai orang tua ini. Maka percaya dirilah. Dengan cara apa? Kalau belum lahir, masih hamil, banyak-banyak cari referensi bacaan. Even mungkin pada prakteknya loh kok nggak sesuai teori, it's okay, but kalian tetap lebih baik punya teori ya, lebih baik tetap punya underlying theory atau landasan ilmiah tentang bagaimana cara membesarkan anak. Setidaknya kamu tahu indikator tumbuh kembang anak yang sehat di setiap usia itu seperti apa. Walaupun nanti di prakteknya itu akan berbeda sama teori-teorinya, at least kamu tahu, oh gambarannya begini ya. Oh kalau anakku begini berarti harus ada yang dikembangin nih, harus ada ornamen baru, harus ada ilmu tambahan, and it's okay. Setidaknya basic ini kalian sudah tahu dulu. Ya, percaya diri dulu. Selamat, kalian akan jadi orang tua. Be confident. Berarti aku memang sudah direstui untuk jadi orang tua. Saatnya kalian mengubah diri kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Selalu memiliki semangat untuk mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik nih ya, karena otoritas akan bisa terlaksana jika pribadi tersebut memiliki karakter yang kuat dan pantas dicontoh. Teman-teman, kalau nggak sesuai, kamu cuma sekedar ngomong, kalian banyak teori tapi nggak meraktekin, ya pasti anaknya males. Nggak cuma anaknya, kita aja yang udah gede. For the case misalnya kalian punya bosmu itu ngomong sesuatu ya, kalian harus begini, tapi mereka tidak melakukannya, kesel kan? Nah, jangan begitu. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu, you have to be it dulu. Kalian harus nyontohin itu dulu. Kamu nyuruh anak kamu mandi, ya kamu harus mandi dulu. Kamu pengen anak kamu disiplin dulu. Kamu pengen anak kamu punya hidup yang sehat, you mulai lebih dulu. Kalian akan mulai lebih dulu. Supaya apa? Pantas dicontoh. Supaya otoritas kamu diterima. Karena kalau cuma gini doang nih, mamahnya ngomel, lalalala, bapaknya marah-marah, tapi nggak ada tindakan, ya omdo, nggak akan ditaati oleh anak-anak. So, itu tadi untuk prinsip yang pertama. Thank you so much for watching. Terima kasih sudah join di Sanggar Berumpun kelas online. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Saya Miss Nina, see you in the next video. Bye-bye.